Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Video kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai soal-soal yang ada pada Fukushu D. Fukushu D ini berisi tentang pengulangan materi yang ada dari bab 13 hingga bab 16. Pada saat minasang menyimak pembahasan Fukushu D kali ini, pastikan minasang menggunakan buku Minano Nihongo Japan Version edisi yang terbaru ya, dengan cover yang seperti ini. Untuk Fukushu D ini terdapat pada halaman Hyaku Yongjuni Peiji desu. Ja, hajimemashou. Fukushu D ini diawali dengan bagian soal melengkapi kalimat menggunakan partikel yang tepat. Supaya kita bisa menggunakan partikel yang tepat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca keseluruhan kalimat soal. Dari kalimat soal yang sudah dibaca, kita harus bisa mengetahui arti dari masing-masing kosakatanya, sehingga nanti kita bisa merangkai arti keseluruhan kalimat dan menebak partikel mana yang seharusnya digunakan. Pada bagian nomor 1 ini, kalimatnya sudah saya lengkapi dengan partikel yang tepat. Jadi, minasang tinggal menyimak arti dari masing-masing kosakata beserta arti dari penggunaan partikelnya dan dicocokkan dengan hasil Fukushu yang telah dikerjakan oleh minasang ya. Hai, Rei. Mira-san wa Kimura-san ni denwa o kakete imasu. Miller-san sedang menelepon Kimura-san. Kepada siapa kita menelepon ini haruslah menggunakan partikel ni. Pada bagian ini, partikel ni tidak memiliki arti. Dia hanya memiliki fungsi menunjukkan orang yang sedang ditelepon. Hai, Ichiban. Watashi wa pasokon o motte imasu ga, atarashii pasokon ga hoshii desu. Saya punya laptop, tapi ingin laptop yang baru. Kita lihat partikel pertama yang digunakan ini adalah partikel O. Partikel O menunjukkan objek dari kalimat ini. Objeknya adalah pasokon. Kemudian kata kerja motteimasu memiliki arti punya atau memiliki. Partikel kedua yang digunakan adalah partikel ga. Partikel ga di sini tidak memiliki arti, tapi dia memiliki fungsi untuk menunjukkan benda yang kita inginkan. Pasokon ga hoshii desu. Ingin laptop. Kalimat berikutnya, wa denki no pasokon o kaitai desu. Atau selain O, kita bisa juga untuk menggunakan partikel ga. Partikel O maupun partikel ga di sini digunakan untuk menunjukkan benda apa yang kita inginkan, tapi di sini disertai dengan kata kerja. Ingin beli laptop. Yang diinginkan adalah pasokon atau laptop, karena di sini ada kata kerja kaitai, ingin membeli, maka setelah benda yang diinginkan, ini harus menggunakan partikel O atau bisa juga menggunakan partikel ga. Hai, Niban. Kyou wa ame ga futte imasu ga, Nipponbashi e pasokon o kai ni ikimasu. Kyou wa hari ini sedang turun hujan, tapi saya akan pergi untuk membeli laptop ke Nipponbashi. Partikel pertama yang digunakan adalah partikel ga.
di sini menunjukkan hujan yang sedang turun, karena kata kerja yang digunakan adalah furimas, atau bentuk T-nya adalah futte. Futteimas, sedang turun hujan. Maka harus menggunakan partikel ga. Kemudian partikel kedua yang harus kita gunakan adalah partikel e. Partikel e di sini bisa kita artikan ke, menunjukkan tempat tujuan kemana kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas yang akan dilakukan di Nippongbashi. Nippongbashi ini nama tempat ya. Yang akan dilakukan di Nippongbashi adalah pergi untuk membeli laptop. Dan partikel ketiga yang digunakan adalah ni. Partikel ni di sini digunakan untuk menunjukkan tujuan apa kita pergi. Kita pergi untuk melakukan apa? Kai ni ikimasu, pergi untuk membeli. Sore kara restoran de shokuji shimasu. Sore kara, kemudian makan di restoran. Partikel D di sini digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya aktivitas. Hai, sambang. Watashi wa kyonen Indonesia no daigaku wo dete Nihon e bijutsu no benkyou ni kimashita. Saya keluar dari Universitas Indonesia tahun lalu. Terus atau lalu datang untuk belajar kesenian ke Jepang. Kita lihat partikel pertama yang digunakan adalah o. Di sini kalimatnya daigaku wo dete, daigaku wo demasu, keluar dari universitas. Keluar dari universitas ini maksudnya adalah kita lulus dari universitas. Tempat yang kita tinggalkan keluar ini haruslah ditandai dengan menggunakan partikel o. Pada bagian ini, bisa kita artikan partikel o-nya sebagai dari. Keluar dari universitas. Kemudian partikel yang kedua yang digunakan adalah partikel e. Partikel e di sini menandai tempat tujuan kita melakukan aktivitas. Nihon e, ke Jepang. Ke Jepang melakukan apa? Datang untuk belajar kesenian. Partikel ketiga yang digunakan adalah partikel no. Partikel no di sini digunakan untuk menggabungkan dua kata benda yang memiliki sifat menerangkan dan diterangkan. Bijutsu no benkyou, belajar atau pembelajaran kesenian. Dan yang terakhir kita gunakan partikel ni. Partikel ni di sini digunakan untuk menunjukkan kita datang ke suatu tempat untuk melakukan apa. Benkyou ni kimashita, datang untuk belajar. Hai, Yongbang, ima Nara ni sundeimasu. Sekarang tinggal di Nara. Partikel ni di sini digunakan untuk menunjukkan di mana kita tinggal. Sehingga partikel ni bisa kita artikan di. Nara wa otera ga okute kirei desu. Nara, kuil Budanya banyak dan indah. Partikel ga di sini digunakan untuk menunjukkan subjek dari kalimatnya. Subjek dari kalimat ini adalah otera. Sedangkan nara ini adalah topik kalimat. Topik kalimat yang membuka kalimat. Sehingga bagian nara ini diletakkan di bagian awal dan diikuti dengan partikel wa. Maiasa koen o sanpo shite kara daigaku e ikimasu. Maiasa, setiap pagi, setelah jalan-jalan di taman, saya pergi ke universitas.
Jangan lupa ya minasang, kalau kita jalan-jalan di suatu tempat, tempat yang kita gunakan untuk jalan-jalan ini haruslah menggunakan partikel o. Karena samposhimasu adalah kata kerja yang sifatnya meninggalkan tempat. Sehingga koeng, setelah koeng ini menggunakan partikel o, tidak menggunakan partikel d. Daigaku de Nihon no e no kakikata o naratte imasu. Saya mempelajari cara melukis lukisan Jepang di universitas. Partikel pertama yang digunakan adalah partikel no. Partikel no digunakan untuk menggabungkan dua kata benda yang memiliki sifat menerangkan dan diterangkan. E adalah kata benda. Kaki kata, cara melukis atau cara menggambar ini pun juga kata benda. Oleh karena itu, bisa digunakan untuk menggabungkan E dan kaki kata menggunakan partikel no. Kemudian partikel yang berikutnya digunakan adalah partikel o. Partikel o di sini tidak memiliki arti, tapi memiliki fungsi untuk menunjukkan objek dari kalimatnya. Bagian objek dari kalimat ini adalah Nihon no e no kakikata. Cara melukis lukisan Jepang. Ini adalah objeknya, objek yang sedang dipelajari. Naratte imasu, kata kerja teimasu di sini digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi dari dahulu sampai sekarang masih berlanjut. Atau bisa juga kita ambil maknanya, bentuk teimasu ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang setiap hari terjadi berulang, dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hai, Gobang. Daigaku made doyatte ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke universitas? Doyatte ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi? Koen mae de 7番のバスに乗って大学前でおります. Naik bis nomor 7 di depan taman. Lalu, daigaku mae de orimasu. Lalu, orimasu turun di depan universitas. Partikel D yang pertama yang digunakan ini menunjukkan tempat di mana kita akan naik bis, yaitu koen mai, di depan taman. Kemudian partikel ni yang kita gunakan pada bagian ini menunjukkan kendaraan yang kita naiki. Basu ni notte, naik bis. Dan partikel D yang ketiga ini digunakan untuk menunjukkan tempat di mana kita turun. Daigaku mae de orimasu, turun di depan universitas. Hai, Rokubang. Kino benkyou ga owatte kara nani o shimashita ka? Kemarin, setelah selesai belajar, nani o shimashita ka? Melakukan apa? Karena kita menggunakan kata kerja owarimasu, maka hal yang sudah selesai ini harus ditandai dengan partikel ga. Benkyou ga owatte kara. Kissaten ni haitte tomodachi to hanashimashita. Masuk ke kafe, lalu berbicara atau mengobrol bersama teman. Partikel ni di sini digunakan untuk menunjukkan tempat kemana kita masuk. Kissaten ni haitte, kissaten ni hairimasu, masuk ke kafe. Dan partikel to yang kita gunakan di bagian ini memiliki arti bersama teman, tomodachi to.
menunjukkan bersama siapa kita melakukan aktivitas. Kita menuju soal yang kedua, tugasnya adalah melengkapi perubahan kata kerja di dalam tabel. Untuk kata kerja yang harus kita lengkapi, ini ada dua macam jenisnya, yaitu kata kerja bentuk mas dan kata kerja bentuk T. Ini berpasangan ya minasang, jadi ada 3 lajur. Hai, re. Bentuk masnya adalah kaimas, membeli. Bentuk T-nya adalah katte. Hai, ikimas, pergi. Bentuk T-nya adalah itte. Berikutnya, bentuk T-nya adalah isoide. Maka bentuk masnya adalah isogimas, cepat-cepat atau buru-buru. Berikutnya ada kashimas, yang artinya meminjami. Bentuk T-nya adalah kashite. Kashimas adalah kata kerja kelompok 1. Berikutnya, bentuk T-nya adalah matte. Maka bentuk masnya adalah machimas, yang artinya adalah menunggu. Termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Kata kerja berikutnya adalah yobimas, memanggil. Bentuk T-nya yonde. Ada kata kerja bentuk T nonde, maka bentuk masnya adalah nomimas, minum. Kata kerja bentuk mas kaerimas, pulang. Bentuk T-nya adalah kaette. Berikutnya ada kata kerja iremas, memasukkan. Iremas adalah kata kerja kelompok 2, maka bentuk T-nya adalah irete. Berikutnya ada kata kerja bentuk T-nya adalah ite. Ite di sini bisa kita artikan ada atau memiliki untuk benda hidup. Ite adalah kata kerja kelompok 2, oleh karena itu bentuk masnya adalah imas. Berikutnya, kita lihat bentuk T abite, yang artinya adalah mandi. Abite termasuk dalam kata kerja kelompok 2, spesial ya, jadi bentuk masnya adalah abimas. Berikutnya ada kata kerja bentuk mas karimas, meminjam. Ini pun juga kata kerja kelompok 2 yang spesial. Maka bentuk T-nya adalah karite. Pastikan ya, minasang sudah punya catatan tersendiri mana yang termasuk kata kerja kelompok 2 bagian pengecualian. Ini tidak ada polanya sangat random. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan pencatatan. Setiap kali minasang menemukan kata kerja kelompok 2 yang spesial, langsung ditambahkan ke buku catatannya. Nantinya, kata kerja kelompok 2 yang spesial yang sudah minasang kumpulkan di buku catatan, ini sangat membantu untuk mengingat kata kerja kelompok 2 yang spesial. Nanti lama-lama pasti akan hafal dengan sendirinya. Dicatat ya, jangan lupa. Berikutnya ada kata kerja shimas, melakukan. Shimas termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Oleh karena itu, bentuk T-nya adalah shite. Berikutnya ada kata kerja bentuk T sampo shite, jalan-jalan. Maka bentuk masnya adalah sampo shimas. Sampo shimas termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Dan yang terakhir ada kata kerja kimas, datang. Kimas pun termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Oleh karena itu, bentuk T-nya adalah kite. Kita menuju pada soal yang ketiga, tugasnya adalah memilih jawaban yang tepat. Jadi di setiap nomor kita nanti akan diberikan kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban. Dan
Dari masing-masing kalimat pertanyaan maupun kalimat jawabannya ini nanti, kita harus memilih salah satu option dari dua option yang telah disediakan. Caranya, supaya kita bisa memilih pilihan jawaban yang tepat, itu kita harus membaca keseluruhan kalimat soal, membacanya, dan berusaha untuk mengerti masing-masing arti dari kosakatanya. Hai, Re. Diawali dengan pertanyaan, Chotto yasumimasen ka? Tidak maukah istirahat sebentar? Chotto yasumimasen ka? Kalimat pertanyaan ini sebetulnya adalah kalimat ajakan sopan. Kemudian lawan bicaranya akan menjawab dengan yasumimasho. Ya, ayo istirahat. Jika kita lihat pilihan jawaban B, yasumimasen, maka artinya ya, tidak beristirahat. Ini tidaklah cocok untuk menjawab ajakan chotto yasumimasen ka? Jadi seperti itu caranya. Untuk nomor yang ada di bagian 3 ini sudah saya pilihkan jawaban yang tepat. Jadi kita tinggal membaca dan minasang mencocokkan dengan hasil jawabannya ya. Hai, Ichiban. Koko ni suwarimashou ka? Suwatte mo ii desu ka? Dan jawabannya dozo. Ya, silahkan. Maka kalimat yang tepat adalah koko ni. Suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Koko ni, di sini. Jika kita menggunakan kata kerja suwarimashou ka, bagaimana kalau saya duduk di sini untuk Anda? Sehingga suwarimashou ka ini tidaklah cocok untuk melengkapi kalimat minta izin, boleh duduk di sini atau tidak. Hai, 2番. Hatsui desu ne. Aircon o tsukemashou ka? Panas ya. Bagaimana kalau saya nyalakan AC? Tsukete kudasai. Ya, tolong nyalakan. Yang paling tepat adalah jawaban B. Ya, tolong nyalakan. Jika kita menggunakan jawaban A, tsukemasu. Ya, saya akan menyalakannya. Sehingga ini tidak tepat untuk menanggapi tawaran bantuan dari orang lain. Jika ada orang lain yang menawarkan bantuan kepada kita dengan pola kalimat mashoka, maka untuk jawabannya, salah satunya kita bisa menggunakan bentuk te kudasai. Iya, tolong nyalakan. Tsukete kudasai. Hai, 3番. Kaigi o hajimemashou. Sato-san wa? Kaigi o hajimemashou. Ayo mulai rapat. Oh, Sato-san di mana? Jadi menanyakan Sato-san mana? Sato-san wa? Sato-san wa ima kopi o shiteimasu. Sato-san sekarang. Karena di sini menggunakan kata keterangan waktu sekarang, maka kata kerja yang paling tepat digunakan adalah bentuk teimas, sedang melakukan fotokopi. Hai, 4番. Kaigi ga owarimashita ne. Shokuji ni ikimasen ka? Kaigi ga owarimashita ne. Rapatnya sudah selesai ya. Shokuji ni ikimasen ka? Tidak maukah pergi untuk makan? Di sini ada jawaban penolakan, ditandai dengan sumimasen. Maaf. Meru o okutte kara ikimasu. Saya akan pergi okutte kara setelah mengirimkan email. Hai, 5番. I restoran o shiteimasu ka?
Jadi, untuk menanyakan apakah Anda tahu, apakah Anda mengenal, ini haruslah menggunakan kata kerja shitteimasu ka. Dari kata kerja shirimasu diubah menjadi bentuk T. Shitteimasu ka? Karena yang namanya kita mengetahui sebuah informasi, ini terjadi dari pertama kali kita mengetahui informasi tersebut hingga sekarang, masih berlanjut. Oleh karena itu, kata kerja yang tepat digunakan adalah bentuk teimas. Apakah tahu restoran yang bagus? Jawabannya, iye, shirimasen. Saya tidak tahu. Khusus untuk jawaban negatif, saya tidak tahu, yang natural digunakan adalah shirimasen, bukanlah shitteimasen. Soal yang keempat, tugas kita adalah melengkapi kalimat menggunakan kata kerja yang tepat. Kata kerja yang kita gunakan ini harus kita pilih dari pilihan kata kerja yang sudah disiapkan di dalam box. Kata kerja yang ada di dalam box ini masih menggunakan format kata kerja bentuk mas. Sedangkan nantinya pada saat kita gabungkan dengan kalimat-kalimat yang ada di setiap nomornya, ini harus kita ubah menjadi bentuk T. Kita lihat dulu pilihan kata kerjanya ya. Diawali dengan asobimas, bermain. Karimas, pinjam. Karimas termasuk kata kerja kelompok 2 pengecualian ya. Ikimas, pergi. Shimas, melakukan. Kakimas, menulis atau menggambar. Tsukaimas, menggunakan. Kashimas, meminjami. Machimas, menunggu. Bagian machimas ini sudah ada tanda coretnya ya, berarti ini digunakan untuk re. Nah, kita lihat bagian re terlebih dahulu. Ima ikimasu kara chotto matte kudasai. Karena saya mau pergi sekarang atau karena saya mau berangkat sekarang, chotto matte kudasai. Tolong tunggu sebentar. Machimas bentuk T-nya adalah matte. Hai, ichiban. Kono jisho karite mo ii desu ka? Bolehkah pinjam kamus ini? Karite ini berasal dari karimas. Karimas adalah kata kerja kelompok 2 spesial. Oleh karena itu, bentuk T-nya adalah karite. Sumimasen, ima tsukatteimasu. Maaf, sekarang sedang saya pakai. Tsukatte berasal dari kata kerja tsukaimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Hai, nibang. Kono kami ni namae o kaite kudasai. Tolong tulis nama di kertas ini. Jawaban kata kerja yang tepat yaitu kaite. Menulis berasal dari kata kerja bentuk masnya adalah kakimas. Borupen ga arimasen. Saya tidak ada ballpoint. Sumimasen ga kashite kudasai. Maaf, tolong pinjami. Tolong pinjami saya. Kita gunakan meminjami, yaitu kashimasu. Diubah menjadi bentuk T, yaitu kashite. Hai, dozo. Baik, silakan. Hai, sambang. Ii tenki desu ne. Doko ka asobi ni ikimasen ka? Cuaca yang cerah ya, atau cuaca yang bagus ya. Doko ka asobi ni ikimasen ka? Tidak maukah pergi untuk bermain ke suatu tempat? Kata kerja yang digunakan di sini tidaklah menggunakan kata kerja bentuk T ya, karena di sini kita menggunakan pola kalimat
pergi untuk melakukan suatu hal. Pergi untuk melakukan suatu hal, tujuan kita pergi ini harus menggunakan kata kerja bentuk mas dengan bagian mas yang dihilangkan. Asalnya adalah asobi mas, masnya dihilangkan, tinggal asobi. Baru diikuti dengan partikel ni untuk digabungkan dengan kata kerja ikimas. Bagian ikimasnya di sini diubah menjadi bentuk ajakan sopan, sehingga menggunakan bentuk masen ka, doko ka asobi ni ikimasen ka? Tidak maukah pergi untuk bermain ke suatu tempat? Ii desu ne, so shimashou. Ii desu ne bisa kita artikan boleh, digunakan untuk mengiyakan ajakan dari orang lain, dan diikuti dengan so shimashou. Ayo kita lakukan. Versi arti panjangnya sebetulnya adalah ayo kita lakukan seperti itu. Seperti itu maksudnya adalah sesuai dengan ajakan dari si pembicara. Untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 4, kita akan memilih atau menggunakan kata kerja yang lain yang disediakan di box berikutnya. Pertama-tama, kita lihat dulu arti dari masing-masing kata kerja yang disiapkan sebagai pilihan kata kerja jawaban. Yang pertama ada akemas, membuka. Shokuji shimasu, makan. Okurimasu, mengirim. Sumimasu, tinggal. Kekkon shimasu, menikah. Tabemasu, makan. Nah, di sini kita jumpai ada dua kata kerja yang artinya sama-sama makan. Ada tabemasu dan shokuji shimasu. Untuk shokuji shimasu ini bisa kita artikan makan atau makan-makan. Shokuji shimasu adalah kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi, kalau kita ingin bilang saya makan nasi, maka yang benar adalah gohan o tabemasu. Bisa kita kaitkan dengan objek, karena tabemasu adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan jika kita menggunakan gohan o shokuji shimasu, itu tidak bisa. Ingat ya, kalau ada objeknya, maka kata kerja makan yang digunakan adalah tabemasu. Oke, kita lihat pilihan jawaban kata kerja yang lain. Shimemasu, menutup. Dan yang terakhir ada hatarakimasu, bekerja. Oke ya, kita mulai dari kalimat yang pertama. Chotto samui desu ne. Mado shimemashou ka? Chotto samui desu ne. Agak dingin ya. Mado shimemashou ka? Bagaimana kalau saya tutup jendelanya? Jadi, si pembicara ini menawarkan bantuan berupa menutupkan jendela. Shimemashou ka? Dijawab dengan onegai shimasu, tolong. Hai, Gobang. Wan-san wa kekkon shiteimasu ka? Wan-san, apakah sudah menikah? Atau apakah dalam keadaan sedang menikah? Statusnya sedang menikah maksudnya ya. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan yang tepat formatnya adalah bentuk teimasu. Kekkon shimasu diubah menjadi teimasu. Kekkon shiteimasu ka? Iie, dokushin desu. Ima hitori de Kobe ni sundeimasu. Tidak, saya single. Ini memposisikan bahwa bagian si penjawab ini adalah Wan-san secara langsung ya. Sehingga di sini bisa kita artikan atau beri tambahan arti saya single. Dokushin desu. Ima hitori de Kobe ni sundeimasu. Sekarang tinggal di Kobe sendirian.
Kata kerja yang digunakan adalah sumimas. Sumimas harus diubah menjadi bentuk teimas sehingga menjadi sundeimas. Karena tujuannya digunakan untuk menjelaskan aktivitas berupa saya tinggal di Kobe dari dulu hingga sekarang masih berlanjut. Oleh karena itu, yang digunakan adalah bentuk sundeimas. Kalimatnya berikutnya, shigoto wa pekerjaannya apa? Isha desu, dokter. Kobe Byoin de hataraite imasu. Bekerja di rumah sakit Kobe. Kata kerja yang digunakan adalah hatarakimasu, diubah menjadi bentuk T yaitu hataraite dan digabungkan dengan imas. Hataraite imas di sini menunjukkan aktivitas yang berulang kali terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hataraite imasu. Kobe Byoin de hataraite imasu. Bekerja di rumah sakit Kobe. Hai, Rokubang. Mo hirogohan o tabemashita ka? Apakah sudah makan siang? Karena di sini ada kata keterangan mo, sudah, maka kata kerja yang digunakan haruslah bentuk ta atau bentuk mashita. Tabemashita ka? Iie, mada desu. Tidak, belum. Tokyo ni meru wo okurimasu kara, soto e shokuji ni ikimasu. Karena akan mengirimkan email ke Tokyo, saya akan pergi untuk makan ke luar. Jadi kata kerja pertama yang digunakan adalah okurimasu. Karena saya akan mengirimkan, maka okurimasu tidak mengalami perubahan apapun. Digabungkan dengan kara di sini artinya karena. Kemudian untuk kata kerja shokuji ni ikimasu, pergi untuk makan, ini bisa kita gunakan dua cara ya. Yang pertama kita gunakan bentuk kata kerjanya saja, dengan cara menghilangkan bagian shimasnya. Bagian shimas dihilangkan, tinggal shokuji saja yang statusnya sebagai kata benda. Shokuji ni ikimasu. Atau jika minasang ingin mempertahankan bentuk shokuji shimasu sebagai kata kerja untuk digabungkan dengan ni ikimasu, maka kita gunakan shokuji shi ni ikimasu. Karena kata kerja yang kita gunakan digabungkan dengan ni ikimasu, maka bagian masnya ini dihilangkan. Tersisa shokuji shi. Shokuji shi ni ikimasu. Minasang boleh menggunakan yang manapun. Shokuji ni ikimasu boleh, shokuji shi ni ikimasu pun juga boleh. Kita menuju pada soal nomor 7. Di sini kita nanti harus memilih jawabannya berupa kata sifat. Ada kata sifat i dan juga kata sifat na. Pertama-tama kita cari artinya dulu masing-masing dari pilihan jawabannya. Yang pertama ada oi, banyak. Oi adalah kata sifat i. Berikutnya ada karai, pedas, termasuk kata sifat i. Berikutnya ada kire, yang artinya indah atau cantik, termasuk dalam kata sifat na. Berikutnya ada genki, yang artinya sehat atau bersemangat, termasuk dalam kata sifat na. Dan yang terakhir ada josu, pandai atau pintar untuk skill tertentu. Josu termasuk dalam kata sifat na. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Indonesia no Bandung kara kimashita. Saya datang dari Bandung, Indonesia. Bandung, donna tokoro desu ka? Bandung,
Tempat yang bagaimana? Bandung wa midori ga okute kirena machi desu. Bandung adalah, kita artikan ambil kata benda paling belakang ya, kota yang penghijauannya banyak dan indah. Okute ini berasal dari kata sifat oi. Karena oi akan digabungkan dengan kata sifat berikutnya, maka bagian hiragana i paling belakang harus diganti menjadi kute. Okute banyak dan kire na machi desu dan merupakan kota yang indah. Hachibang, Eno sensei wa donna hito desu ka? Sensei atau guru lukis atau guru menggambarnya, donna hito desu ka? Orang yang bagaimana? Uta ga jouzu de itsumo genki na hito desu. Kita artikan ambil dulu kata benda paling belakang, hito, orang yang, uta ga jouzu de, pintar menyanyi. Jouzu ini kita pilih karena digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang ini, bahwa si sensei lukisnya ini pintar bernyanyi. Oleh karena itu kita gunakan jouzu, kemudian harus diikuti dengan partikel de. Karena kata sifat na akan digabungkan dengan kata sifat berikutnya. Jadi partikel de di sini bisa kita artikan dan. Pintar menyanyi dan itsumo selalu bersemangat. Genki na hito desu, orang yang selalu bersemangat. Jadi genki itu selain kita artikan sehat, bisa juga kita artikan orang yang selalu bersemangat. Untuk nomor 9, ini kita disediakan pilihan kata sifat yang lain lagi pada box berikutnya. Kita lihat dulu pilihannya ada i, bagus. Kata sifat i tentunya ya. Kemudian ada semai, sempit. Kata sifat i. Tanoshi, kata sifat i, menyenangkan. Berikutnya ada kantang, mudah. Ini adalah kata sifat na. Dan yang terakhir ada shizuka, sepi atau tenang. Ini pun juga termasuk dalam kata sifat na. Kita lihat kalimat yang pertama. Ryoko wa do deshita ka? Travelingnya bagaimana? Kita lihat di sini kata tanyanya menggunakan tensis lampau. Do deshita ka? Kemudian jawabannya, tenki ga yokute, totemo tanoshikatta desu. Tenki ga yokute, cuacanya bagus. Yokute ini sebetulnya berasal dari kata sifat i. Karena kata sifat i pada bagian kalimat jawaban ini ada kemungkinan untuk diubah ke bentuk yang lain, maka yang digunakan bukanlah i lagi, tapi yang digunakan adalah yoi. Yoi kemudian akan digabungkan dengan kata sifat yang lain, sehingga i paling belakang diganti dengan kute. Yokute, totemo tanoshikatta desu. Sangat menyenangkan. Berasal dari kata sifat i, tanoshi. Karena ini menggunakan tensis lampau, maka huruf hiragana i paling belakang harus diganti menjadi kata. Tanoshi katta desu. Hai, Jubang. Hotel wa do deshita ka? Hotelnya bagaimana? Hea ga semakute amari shizuka ja arimasen deshita. Kita lihat kata sifat i yang digunakan adalah semai. Semai. Bagian i paling belakang ini diganti dengan kute karena akan digabungkan dengan kata sifat lain yang memiliki value yang sama. Semai, semakute, kamarnya sempit. Sempit di sini memiliki nilai negatif.
Oleh karena itu, digabungkan dengan kata amari shizukaja arimasen deshita. Tidak begitu tenang. Kita gunakan shizuka digabungkan dengan amari, maka konsekuensinya kita harus menggunakan kata sifatna bentuk negatif. Shizukaja arimasen. Tidak begitu tenang. Kemudian kita kaitkan dengan kalimat pertanyaannya yang menggunakan tensis lampau. Oleh karena itu, jawabannya pun juga menggunakan tensis lampau. Amari shizukaja arimasen deshita. Tidak begitu tenang. Hai, owarimashita. Hai minasang, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Belajar hari ini sudah selesai. Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Mongdai atau Fukushude kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika minasang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, bisa dikirimkan melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Dan satu lagi informasi yang tidak kalah penting, tentang pembelian buku Minano Nihongo dan referensi buku bahasa Jepang yang lainnya, yang pastinya minasang akan mendapatkan produk terbaik. Ini silakan cek Instagramnya @thejapanscribe, atau minasang juga bisa cek official websitenya ada di sini ya, supaya minasang bisa melengkapi buku-buku untuk memperlancar belajar bahasa Jepang secara otodidak. Baik minasang, sekian dulu untuk pembahasan Fukushude kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan Mongdai bab 17 berikutnya. Ja, mata ne! Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira menaide, gambarimasu.